saja titik singularnya bukan itu ya, bukan maksimum atau minimum, tapi bisa jadi ya. Oke, jadi langkahnya harus lengkap. Kalau tidak lengkap, ya sayang sih ini saya kurang banyak nilainya. Karena nanti Anda mengerjakan ininya nggak komplit kan, mengerjakan tabelnya jadi nggak komplit. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Saya lihat dulu soalnya. Interval kemonotonan. Oke, interval kemonotonan. 4A udah, saya kira di kelas sudah pernah dibahas ya. Jadi ya ini PR aja ya, nomor 4A. Oke, interval kemonotonan dari fungsi-fungsi berikut. Oke, kita saya kerjakan soal oke, ya, saya kerjakan soal yang agak susah ya. Harusnya ini juga mudah-mudahan tidak membuat Anda tambah bingung ya. Oke. Atau soal nomor 4 ada yang mau di-request nggak? Kalau enggak, saya kerjakan soal yang susah supaya lebih supaya komprehensif ya. Oke, saya kerjakan soal nomor 4D saja, 4D. Oke. Nah, ini cukup kita menghitung turunan pertama saja. Turunan pertama saja. Ini kan hanya interval. Perhatikan bahwa turunannya tidak ada, mungkin kita hitung dulu lah ya turunannya ya. Grafiknya terputus di T sama dengan 0 ya, grafiknya putus. Jadi ya, terputus di 0. Oke, berarti pasti terpisah antara di sini dan di sini ya. Artinya itu. Nah, interval kemonotonannya. Sekarang dia G ya. Sekarang turunan G-nya. Nah, ingat lagi kita harus gunakan aturan hasil bagi. Cara menghitungnya turun yang gampangnya dulu. Pembaginya dikuadratkan. Kemudian hitung turunan pembilang. Berapa turunan pembilangnya? Tanyain ini ya. 1, Pak. 1, oke. Ada yang 5. Dikali penyebut. Dikurang turunan penyebut dikali pembilang. Oke. Berarti ini T kuadrat kurang 2T kuadrat min 2T. T kuadrat kurang 2T kuadrat
plus 2T, sorry, plus 2T. Oke, T pangkat 4. Nah, disederhanakan menjadi ini T kuadrat. Kurang 2T kuadrat berarti min T kuadrat plus 2T. Nah, untuk menentukan positif negatif, ya Anda bisa pakai itu ya. Kita sederhanakan lagi ya. Kebetulan kita tahu bahwa penyebutnya T pangkat 4. Artinya T pangkat 4 tidak akan mengubah tanda karena dia selalu positif. Nggak akan mengubah tanda dari G. Ya. Nah, jadi cukup dilihat pembuat 0 dari pembilang saja. Nah, pembuat 0 dari pembilang ini 2 sama 0 ya. Oke. Berarti pembuat 0-nya 2 sama 0. Tapi di 0 dia nggak terdefinisi, di 2 dia 0, dan kemudian oke. Nah, Anda bisa, jadi semua pangkatnya 1 ya, faktornya pangkatnya 1. Ini diabaikan saja karena nggak akan mengubah tanda. Oke, kita ambil misal T-nya 3 gitu. Itu yang gampang apa? 1. Misalkan ya T-nya 1. Kalau T-nya 1 tandanya apa? Pembilangnya saja. Tanda pembilang apa? Kalau T-nya 1. Positif. Positif. Positif ya? Oke, positif. Berarti positif, negatif, positif. Kayak gini. Nah, maka ya ini untuk G aksen ya. G aksen 0, G aksen X. Nah, kita tahu ini fungsi rasional, dia kontinu. Yang mana tadi? Oh ya, G-nya belum saya tulis ya. Oke, baik. Kita tulis lagi G-nya ya. Harusnya ditulis di awal. Tadi 1 sebenarnya apa? T kurang 1 per T kuadrat. Oke, nah, apa ya? Oke, fungsi rasional kontinu kecuali di pembuat 0 penyebut, kecuali di 0 ya. Nah, berarti di 2 dia kontinu ya. Berarti di 2 dia kontinu. Nah, kalau saya tulis nanti terlalu lama ya. Jadi kita langsung simpulkan saja ya. Kalau F aksennya negatif, berarti dia monoton turun. Dan karena kontinu di 2, berarti monoton turunnya mulainya dari 2. Ya, jadi 2-nya harus masuk. Oke. Jadi monoton turun dulu. Monoton turun. Oke, yang gampang dulu ya. 2-nya harus masuk. Karena kontinu di 2. Kita hingga. Nah, ini kan ada 2 negatif ya. Ada 2 negatif. Dan dari min T hingga sampai 0. Min T hingga sampai 0. Tapi 0-nya nggak masuk. Karena dia nggak kontinu di 0. Kemudian ya langsung saja ya, nggak usah
dipanjang-panjangin ya. Monoton naik karena di kelas sudah panjang, di sini nggak usah. Oke, nolnya nggak masuk, tapi 2-nya masuk. Oke, jadi kira-kira seperti apa gambarnya? Kita gambar dikit ya supaya paham. Oke, jadi dia monoton naik dari 0 ke 2. Ya, bisa dihitung sebentar lah. Kalau 2 berarti 2 kurang 1, 2 per seperempat ya. Positif. Berarti ya kira-kira seperti ini. Kemudian dia monoton turun ya. Monoton turun. Oke. Itu dia apa? Oke, monoton turun. Kira-kira seperti itu. Oke, ya. Dengan monoton turun, monoton naik, monoton turun. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, berarti saya lanjut saja ya. Oke, tentukan soal nomor 5. Interval kecekungan. Oke. Kita lanjut ya. Interval kecekungan. Ya, saya kira nomor 5A-nya bisa Anda kerjakan. Oke. Kita sudah bahas di kelas. Oke. Nomor 5 ya. 5A-nya PR. Saya kerjakan yang ya agak sedikit ribet mungkin ya supaya oke. Nah, baik, saya kerjakan nomor 5C ya. Nomor 5 karena yang nomor 5A udah di kelas kan. 5C atau 5B dulu ya, 5B. Jangan deh 5C aja, 5C. C ya. 5B panjang soalnya ya. Karena aturan pembagian. Oke. X aturan pembagian ya.
Oke, 5C dulu, 5C. Oke, Gx sama dengan 9X pangkat 4/3 kurang 2X kuadrat tambah 1. Soalnya adalah menentukan interval kecekungan ya. Nah, ya ini tinggal cari turunan kedua aja. Turunan pertama, mencari turunan kedua ya nggak bisa langsung ya. Mau nggak mau harus cari turunan pertama. Nggak bisa langsung. Jadi ini turunannya, jadi prosesnya lebih panjang. Oke, kurangi 1 pangkatnya, tinggal 1/3 ya. 4X dikurangi 1 pangkatnya. Oke, saya coba 2. Harusnya gini ya. 9 kali 4/3 supaya jelas ya. X kurangi 1 pangkatnya. Kemudian disederhanakan dulu supaya mudah. Kurang X. Turunan keduanya kalau begitu 12 kali 1/3 pangkatnya dikurangi 1. Oke, kita sederhanakan lagi. Ini berarti ini pangkat 2/3 kan, tapi minus pangkatnya, taruh di bawah. Pangkat 1/3-nya akar. Oke. Kemudian 12 bagi 3, 4. Kurang 4. Oke. Nah ini mencari tanda ini masih susah. Oke, kita olah lagi. 4 dikurang oke, nah, baik. Nah, lagi-lagi untungnya di sini, ini ada X kuadrat ya. Nah, setelah dikuadratkan pasti semuanya positif. Oke, jadi nggak perlu lihat penyebut kalau penyebutnya positif ya, karena tandanya nggak akan berganti nih oleh penyebut. Penyebutnya selalu positif. Oke, nggak perlu ditinjau ya. Oke. Nah, di ujian Anda boleh ya sebaiknya Anda bilang ya. Jadi Anda bilang oke, selalu positif ya. Kenapa selalu positif? Ya ini ada X kuadrat. Akar pangkat 3 dari yang positif ya masih positif kan. Oke, jadi urutannya lebih lambat-lambat lagi ya. Berarti mencari pembuat nol dari Bapak, maaf, turunan bukannya kedua. itu. Kenapa mau dicari pembuat nol? Kita mau cari kapan dia berubah tanda. Dia berubah tanda kalau penyebutnya ketika penyebutnya penyebutnya 0, tapi penyebutnya 0 tidak mempengaruhi ya karena pangkatnya kuadrat. Oke. Bapak Cukup itu pembilang saja kebetulan ya. 4 kali 3 akar Ya? X kuadrat bukan? Harusnya 4 nggak sih, Pak? Oh ya. 4 ya. Jadi kita nggak perlu masukkan nilai dari G double aksennya, tapi Anda tulis saja. 4 kurang 4
Oke. Dan 4-nya boleh dicoret. Artinya kita mau mencari X yang membuat ini 1 ya. Bisa 1 nih. Berarti kita mau mencari X kuadrat yang akar pangkat 3-nya 1. Apa saja yang akar pangkat 3-nya 1? 1 min 1, Pak. Min 1, Pak. Akar pangkat 3-nya 1. 1, Pak. Akar pangkat 3. 1. 1. 1 ya. Oke, jadi ini. Nah, kan akar pangkat 3-nya 1 berarti yang X kuadratnya 1 berarti ya. Karena akar pangkat 3-nya 1. Nah, baru ya lambat-lambat aja ya. Baru dari X kuadrat sama dengan 1, kita punya X-nya plus minus 1. Oke. Baik, di sini nggak ada kelihatan faktor ya. Jadi gimana dong? Ya kita cek aja ya di masing-masing tempat kalau gitu. Apakah terlalu susah? Oke. Maka ini bisa ditulis untuk faktor nggak ya? Oke, kita punyanya ini. Ini pangkat 2/3 ya. Oke. Oke lah ya, kita nggak punya faktor ya. Oke. Nah, caranya gimana? Baik, berarti ya mau nggak mau ya Anda harus masukkan angka ya. Kalau gitu Anda cek pakai angka. Saya kerjakan di sini ya, masih ada sisa kan. Jadi ada min 1, ada 1. Oke. Masukkan angka apa yang mau dimasukkan. Oke. Kalau 0 kita nggak bisa ngitung 0 di sini ya. Jadi 0 kan. Oke, Anda bisa masukkan yang gampang ngitung ini. Nah, kira-kira apa? Akar pangkat 3 dari ya misalkan lah apa contohnya ya, yang gampang. Kalau di antara min 1 dan 1 kan yang gampang 1 per berapa gitu ya. 1 per 8, Pak. 1 per 8. Oke, 1 per 8. Oke, ambil 1 per 8. Oh ya, akar pangkat 3-nya ya. Ambil 1 per 8. Tandanya apa? 4 dikurang. Di akar pangkat 3 kan 1/8 itu setengah. Setengah dikuadratkan nanti 1/4. Berarti 4 Positif. kali 1/4, 1 ya. 4 kurang. Oke ya. Berarti positif ya. Karena 4 kurang Positif. 3 positif. Jadi di sini positif. Oke, sisanya berarti ya dicek dulu. Kalau Anda ambil misal apa 8, kalau ini 8 berarti nanti ini jadinya 4 kurang 16 negatif. Kalau Anda ambil di sini, nah di sini ambilnya min 8 juga sama ya, negatif juga. Ya, ini tanda dari itu ya, tanda di bawah ya. Ini tanda dari
G double aksen X. Oke, ya. Nah, sekarang kemudian kita punya juga ya, kalau di satu ini kan pembuat nol ya, ini pembuat nol kan, ya 1 min 1 ini pembuat nol. Anda juga tambahin aja informasi. Oke, nah jadi oke, saya kayaknya ada kesalahan ya. Oke, ini harus saya koreksi. Tapi saya lupa. Titik belok itu ya saya kayaknya di kelas salah ya. Bentar. Titik belok atau inflection point, di mana sebenarnya dia nggak jadi, bukan dia nggak belok sebenarnya ya. Saya ada kesalahan di kelas. Itu kalau tanda dari turunan kedua berubah. Tanda dari turunan kedua berubah. Oke. Jadi min 1 ini titik belok. 1 itu titik belok juga. Karena tandanya berubah. Oke. Bagian ini saya hapus ya, karena ini sudah ini kan. Oke ya. Jadi mungkin ya kalau Anda tulis, saya lupa terus ya, yang belok ke kanan itu cekung ke bawah apa cekung ke atas? Ke bawah, Pak. Wah, Pak. Bawah. Yakin ya? Ya. Kalau Anda tulis belok kanan pas ujian ya boleh sih ya. Saya pikir sih nggak apa-apa ya. Oke. Jadi cekung ke bawah ya. Nah, cekung ke bawah itu kan kalau dia belok kanan kalau turunan keduanya negatif ya. Jadi karena di mana yang negatif? Minta hingga sampai min 1. Nah dia selalu interval buka ya. Di tempat dia berubah tanda itu ya. Baik ya, saya lanjutkan. Dia selalu interval buka. Nah, di sini dia G double aksen X-nya negatif, maka grafiknya cukup ke bawah. Di sana ya. Oke. Kemudian ke bawah di sana. Oke, kemudian ya berarti ya Anda bisa lihat ya, Anda bisa simpulkan saja ya, sebenarnya dia cekung ke bawahnya itu dari 1 sampai tak hingga juga ya. Di 1 sampai tak hingga dan
Oke, jadi ada dua intervalnya. Dia grafiknya cekung ke bawah dua-duanya. Dan kemudian tapi itu putus ya. Makanya di min 1 sampai 0 dan di 0 sampai 1 kalau dia positif maka grafiknya cekung ke atas. Oke. Kemudian G double aksen berubah tanda ya. Di mana dia berubah tanda? Di min 1 dan 1. Oke. Konsep yang betulnya adalah saya di kelas keliru. Konsep yang betulnya adalah kapan dia berubah tanda. Nah, berubah tanda maksudnya apa? Dari positif ke negatif, dia harus melewati min 1 untuk berubah dari positif dari negatif ke positif. Oke. Dan dari positif ke negatif juga ya. Oke, berarti maka 1, ya maka ini titik belok ya. Atau maka X sama dengan 1 dan X sama dengan 1 adalah titik belok. Oke. Baik, saya kasih satu contoh ya supaya lebih satu contoh tapi bukan soal tutorial ya. Supaya kelihatan bahwa bahwa ya bahwa yang saya sampaikan di kelas kemarin ada kelirunya sedikit ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Pak, izin Pak, saya mau bertanya. Ya, Untuk yang di bagian min 1,0 dan 0,1, itu kan grafiknya terputus, Pak. ya. Nah, itu untuk bentuk grafiknya gimana ya, Pak? Karena kan dia sama-sama belok cekung ke bawah, Pak. Oke. Ya, grafiknya kira-kira nanti cekung ke ini ya. Masih cekung ke atas, cekung ke bawah. Yang jelas sebentar, bentar. Kalau dia negatif, belok kanan. Kalau dia positif, belok kiri ya. Oke, baik. Ya grafiknya kira-kira grafiknya nanti kira-kira kayak gini. Jadi ya ini ada asimtot ya. Asimtot min 1 1. Saya nggak ngitung ya berapa nilainya. Yang penting kan sketsa saja ya. Berarti dia bakalan ini kan belok kiri kan? Ke belok kiri ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, oke, Pak. Terima kasih. Kebayang?
ya. Ya, kebayang, Pak. Mudah-mudahan ya. Nah, jadi di sini kan kelihatannya dia belok ya. Ya, dia berubah dari belok ke kanan ke belok kiri. Oke. Nah, saya lanjut ya. Contoh, jadi yang namanya titik belok itu harusnya bukan turunan keduanya 0 ya. Sebagai contoh, kita bisa tinjau X pangkat 4. Turunan pertamanya adalah berapa turunan pertamanya? Grace 4. Natalia. Ada Grace? 4x pangkat 3, Pak. 4x pangkat 3. Oke. Turunan keduanya? — 12x pangkat 2. Baik, 12x kuadrat. Baik. Jadi, tanda dari G aksen X. Oke, kan begini ya. Positif, 0, positif. Nah, berarti kurvanya kayak apa? Dia belok kiri ya. Belok kiri. Dilanjut dengan belok kiri. Nah, kelihatannya gimana? Dari sini, dari ujung kiri sampai ujung kanan, dari ujung kiri sampai ujung kanan, ya dia selalu belok ke kanan kan? Selalu belok ke kiri kan ya, kelihatannya ya. Atau selalu cekung ke atas kan? Ini cekung ke atas, cekung ke bawah. Saya nggak pernah ingat. Atas. Ke atas ya, dia selalu cekung ke atas. Oke, jadi interval kemonotonannya, interval kecekungannya apa? Jadi cekung ke atas, dia cekung ke atas ya. Saya nggak hafal intinya. Istilahnya. Cekung ke atas di semua interval. Ya, jadi nggak hanya dari minta hingga sampai 0 sampai hingga, tapi ya karena dia aja gambarnya ya. Oke. Jadi yang saya sampaikan di kelas agak keliru ya. Jadi Anda bisa gabung kecekungan itu kalau dia ya tidak berubah tanda dan continue. Oke. Oke, ada pertanyaan? Dan juga ini bukan titik belok ya. Walaupun turunan keduanya 0, tapi ini bukan titik belok. Karena tidak berubah tanda. Ya. Sama-sama positif kan? Oke. Ada pertanyaan? Diam-diam aja. Oke, saya lanjut. Oke, ini maksimum dan minimum lokal ya.
Saya istirahat bentar ya. Sebentar. Oke, kita baik, kita lanjutkan. Nah, ini bahan oke, saya
selalu bekerja, ingat ya, yang selalu bisa bekerja itu adalah uji turunan pertama. Nah, kita udah punya turunan pertamanya. Nah, nentuin tandanya kan nggak susah ya, nentuin tandanya gampang kan. Berarti pembuat nolnya apa aja nih? 0, 0, 1, 2. Oke, ini pangkat, semuanya pangkat ganjil ya. Berarti kita cek di min 1 misalkan ya. Ini tanda dari F aksen ya. Kita cek di kita cek di gampang ya, 3 misalkan ya. F aksen 3 berapa? 3. Oke. 3 kurang 2 positif. 3 kurang 1 positif. 3-nya positif. Oke, ini positif ya. Nah, ini. Oke. Maka, nah, kita boleh pakai gambar saja di sini ya. Gambar saja. Saya cek lagi soalnya. Titik ekstrim lokal. Interval kecekungan. Kecekungan ya. Oke. Titik ekstrim lokal dulu saja. Berarti ini turun, naik. Berarti ya, kita kan F-nya nggak tahu ya, tapi kita boleh bilang yang jadi minimum lokal bukan F aksen 0 ya, tapi yang jadi minimum lokal itu F0-nya. Jadi F dari ini, jadi F-nya bisa dicari pakai anti turunan. F dari 0 minimum lokal. Kemudian dia naik kemudian turun. F dari 1 maksimum lokal. Kemudian ya, saya gambar. Kalau susah ya nggak perlu dihafal ya. Turun naik. Sudah kelihatan. Kemudian naik. Udah ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nah, kalau bicara kecekungan, ini, hitung turunan ya. Kita tunggu dulu aja. X pangkat 3 kali X kuadrat min 3X plus 2, betul ya. 2 min 1, X pangkat. Berarti ini adalah X pangkat 5 min 3X pangkat 3 plus 2X pangkat 3 ya. Tulisannya kecil ya, tapi Anda bisa pasti ngitung sendiri lah. Oke, jadi ya kita hitung F double aksennya. Kalau dari sini ngitungnya susah kan, tapi kalau udah polinom, nah ini bisa aja sih, cuman ya pakai aturan kali saya takut salah. Ini 5X pangkat 4 udah bentuk polinom kan, 12X pangkat 3, 6X kuadrat. Oke, ini bisa kita
bisa kita apa namanya ya, keluarkan ya. X pangkat X kuadratnya bisa dikeluarkan nih. X kuadrat 5x kuadrat min sudah 5x kuadrat X pangkat 4 12x pangkat 3 6x kuadrat. Oke, 12x tambah 6. Oke. Nah, ini ada pembuat nolnya enggak? Saya cek dulu diskriminannya. Ada pembuat nol enggak? Diskriminannya adalah ya B kuadrat 44 min 4AC ya. 4 kali 5 kali 6. Oke. Ini 100. Oke ya. 4 kali 5 kali 6. 144. 20. 100. 44 kurang 120 berarti 24. Kali 4. Kali 24 berapa? Ini 8 kali 3 atau 12. 4 kali 6 ya, 4 kali 6. 4 kali 6. Banyak jelek ya. Baik, berarti pembuat nol dari F. Oke, kita cari pembuat nol dari ini dulu ya. Berarti pembuat x kuadrat. Ya, ada. Ini aljabarnya ya bikin ribet ya. Min B 12 plus minus 2 akar 6 per 2. Oke. Baik. Nah, berarti perhatikan bahwa ini kan selalu positif ya. Berarti karena dia selalu positif, dia nggak akan mengubah tanda. Tapi dia akan bikin nilainya 0, tapi nggak akan mengubah tanda. Oke, yang mengubah tanda ini saja ya. Oke, jadi kita punya tanda dari F double aksen. Ada 0 ya, penting di sini. Walaupun dia nggak akan mengubah tanda, tandanya ini negatif, negatif, positif, positif. Oke, ini yang kecil tentunya ya. Pak 2 kali 5 ya. 12 per 2. Ini akar dari ini kan pakai ini rumus ABC ya. Ini bukan aneh-aneh ya, saya nggak gitu. Aneh-aneh. 12 6 per 5. Oke, berarti di sini 6 per 5 kurang akar 6 per 5. Atau digabung aja ya. 6 kurang akar 6 per 5. Salah. 0 di sini ya. Kan 6, masa 6 lebih kecil daripada akar 6 ya. 6. Oke. Nah, berarti plus minus plus plus. Dan di sini penting Anda taruh ini nilainya 0. Ya. F double aksen. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini?
Hati-hati naruhnya ya. Ini kan karena dia positif, maka saya taruh di sebelah kanan 0. Tahu dari mana saya ini? Tahu dari mana kita bawa ini positif? Ya, oke. Jadi Anda kalau lihat grafik, ini akar X, ini oke. Ini titik apa ini? Ini berapa ini kira-kira? Akar X dan X sama. Titik apa itu? 1, Pak. Nilainya berapa? 1. Oke, 1,1 ya. Nah, di sebelah kiri 1, yang ada di atas apa? Akar X ya. Di sebelah kanan 1, yang ada di atas X ya. Oke. Jadi 6 ya lebih besar dari akar 6. Oke. Tapi kalau 1/6 dia lebih kecil dari akarnya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini pembuat 0 ya. Maka dia cekung ke atas. Nah, kalau plus belok kiri ya. Ini belok kiri. Belok kanan. Ini belok kiri. Nah, nolnya nggak pengaruh ya. Karena dia nggak berubah tanda. Oke. Perhatikan, nolnya nggak pengaruh karena dia nggak berubah tanda di sini. Oke, jadi tadi kita sudah ngitung, tadi hasilnya apa? Saya lupa. Ini saya hapus ya. Tadi hasilnya yang tanda dari F aksen, supaya kita bisa bandingkan. Tanda dari F aksen tadi adalah, soalnya aja saya lihat dulu. 0, 1, dan 2 ya. 0. Nah, 1 itu di sebelah mana? Oke, ini 6/5. 1 kira-kira di mana? Di sebelah kanan ini atau di sebelah kiri? Di sini apa di sini 1? Kita hitung aja ya. 6 kurang akar 6. Kurang 1. Kurang 1 berarti kurang 5. Ya, kurang 5/5. Oke. Berarti sisanya 1. Nah, 1. Akar 6 kan pasti lebih besar dari 1 ya. Berarti ini negatif. Oke. Berarti satunya lebih besar. Begitu ya. Jadi di sini 1. Nah, 2 gimana? 2 itu di sebelah kanan ini atau di sebelah kirinya? Ada yang bisa jawab? Fahmi? 2 itu di sebelah kanan 6 plus akar 6 atau di sebelah kiri?
Fahmi? Nggak jawab Kanan, ya? Pak. Kanan, Pak. Kanan. Caranya gimana? Caranya gimana? Anda bisa aja sih hitung F aksen 2 positif atau negatif ya. Kan di sebelah kirinya negatif semua. Kenapa Kak di kanan? Alasannya ada nggak? Oke, ya yang gampang. Oke, mungkin saya jawab aja supaya ya Anda bisa cek aja. 6 kurang 2 ya, kita kurang 2 berarti ini kurang 10 ya. Oke, sisanya berapa ini? 10, 6, min 4 ya. Oke. Nah, berarti ini min akar 6, min 4, ini negatif. Ya. Ini plus tadi ya. Oke. Oke, berarti 4 kurang akar 6. 4 kalau dikuadratkan 16 ya. Kita bandingkan 16 dengan 6 kalau gitu. Oke, berarti saya kebalik, kurang 4. Ya, negatif ya. Nah, 4 lebih besar daripada akar 6. Oke. Oke, berarti sini ya 2. Nah, ya perhatikan tadi kita punyanya ini naik turun ya. Salah. Positif negatif turun naik. Oke. Seperti gambar ini kan ya. Turun naik di 2. Nah, Anda bisa gunakan uji turunan pertama. Jadi kalau Anda lihat perubahan min ke plus, berarti lokal minimum. Oke. Kemudian kalau Anda hitung F aksen 2, double aksen, positif ya. Kita udah tahu kan, karena di sebelah 2-nya kan di sebelah kanan ini. Pasti dia positif ya. Atau Anda hitung langsung juga. Bisa. Kalau dia positif, maka lokal minimum. Oke, gitu juga dengan 1. Ya, titik kritis. Dia berubah tanda dari atas ke bawah. Nah, kalau Anda pakai uji turunan pertama, ya berarti Anda cek berubah tandanya dari mana ke mana. Nah, di sini 1 berarti F aksen 1 double aksen negatif ya. Nah, kalau dia negatif, dia lokal maksimum. Oke, sesuai ya gambarnya ya. Nah, 0 kalau Anda hitung pakai turun kedua, nggak nemu. Ya, nggak nemu dia. Bisa bahwa pakai uji turunan jadi soalnya apa? Nah, X pangkat 3 oke di 0
Final berubah tanda ya. Saya ambil misalkan min 1. Oke. Oh, oke, saya salah ya sini ya. Sorry. Nggak ada yang perhatikan kayaknya. Ini kan ini ya. Belok ke plus itu dia plus ya belok ke kiri ya. Belok ke kiri. Nah, dia lokal minimum, tapi F aksen nolnya 0. Nah, jadi ini Anda lihatnya apa di sini? Walaupun F double aksennya 0, belum tentu dia bukan lokal minimum. Ya. Ulangi, walaupun F double aksennya 0, belum tentu dia lokal minimum. Anda bisa cek pakai uji turunan pertama, atau apa ya? Yang jelas uji turunan pertama bisa pasti nggak akan masalah ya, pasti langsung berhasil ya. Hanya uji turunan kedua kadang gagal ya. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak nomor B ya, nomor B. Suara saya masih kedengaran kan ya? Masih, Pak. Masih. Oke. Oke, nomor B ya, 7B. Nah, yang penting melihat tandanya itu ya. Nah, kalau Anda nggak bisa menentukan tanda, ya itu nggak bisa ditolong juga ya. Oke, jadi 7B. Oke, tandanya dulu kita lihat. Oke, ini penyebutnya nggak selalu positif ya, jadi Anda harus lihat pembuat nolnya. Pembuat 0 bilang X kuadrat sama dengan 0, berarti solusinya 0 aja. Pembuat 0 penyebut X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Oke.
1,25. Oke, sorry. Kita lanjutkan ya. Jadi, ya kalau kita cek di 2, misalkan, pembilangnya 4, penyebutnya 1, ya berarti ya positif ya. Kemudian ini pangkatnya, pangkat X min derajat, ininya kan, ini kan pangkat 1 ya. Berarti pangkat ganjil. Berarti berubah tandanya, dia akan berubah tanda berarti. Positif ke negatif. Oke. Kemudian X kuadrat. Nah, pembuat nolnya kan 0. Tapi pangkatnya 2 ini. Dia nggak akan berubah tanda. Oke. Jadi, calon. Oke, ya. Nah, kita kan nggak tahu ya, apakah nanti ini bisa jadi titik singular ya. Ini singular. Nah, nanti turunannya ada nggak ya? Ya harus hitung dulu, nggak mudah juga hitungnya. Ya, fungsinya kita nggak tahu ya. Asumsikan fungsinya di sini ada ya. Asumsikan fungsinya bisa continue. Oke, maka ini titik singular. Karena yang perhatikan ini tanda dari f(x) ya. Ini singular, ini stasioner. Nah, singularnya ini minimum lokal. Oke. Stasionernya bukan ekstrim ya. Bukan ekstrim lokal. Oke. Karena dia nggak berubah tanda ya. Yang penting tuh berubah tanda. Oke. Nah, kemudian kita bisa cek lagi ke monotonannya. Oke. Apa kecekungannya? Jadi hitung turunan kedua. Turunan pertamanya kan tadi X dari 1 min 1 kuadrat 2x x min 1 kurang turunan dari penyebut dari x kuadrat 2x kuadrat kurang x kuadrat saja 2x min 1 kuadrat. Oke. Nah, sekarang ya tanda saya asumsikan Anda bisa mencari sendiri ya. Ini ada 0. Ya, ada X min 2. X min 1 kuadrat 1
2, di mana di sini positif, kemudian negatif, kemudian pangkatnya 2 di sini. Oke, ini 0, ini enggak ada, ini juga 0. Oke, artinya di sini dia positif itu belok ke kiri ya. Positif dia belok ke kiri. Oke. Belok ke kiri. Oke, digabung aja ya kalau gitu ya. Jadi supaya lebih kelihatan ya semuanya. Oke, saya taruh di sini ya. Jadi hapus dulu. Jadi 1 ya. Wah, ini tanda untuk F double aksen. Positif, negatif, negatif, positif ya. 0 sama. Oke. Di sini dia belok kiri. Belok kiri katanya sambil naik ya. Belok kiri sambil naik. Nah, Anda bisa bayangkan plotnya belok kiri. Jadi ya, belok kiri sambil naik. Kemudian belok kanan sambil naik. Oke. Kemudian belok kanan sambil turun ya. Ini belok kanan ya, belok kanan sambil turun. Anda mau belok kanan, tapi kalau mau turun berarti ini ya. Nah, saya nggak tahu apakah dia putus atau enggak. Bisa saja dia nyambung, maka dia titik singular, atau bisa saja dia putus. Ya, kita nggak tahu. Karena F-nya, ya saya nggak tahu ya F-nya berapa gitu. Oke, ini turun sambil belok kanan, oke. Kemudian ini juga turun sambil belok kiri ya, belok kiri, tapi dia turun. Oke. Kira-kira grafiknya seperti ini. Maka ya oke, maka Anda bisa baca bahwa ya di sini ya, tapi ini nggak masuk ya. Apa namanya, cekung ke atas. Kemudian kalau Anda bingung, ya Anda gambar saja ya. Cekung ke bawah. Ini juga. Tapi putus ya cekungnya. Oke. Nah, ini juga cekung ke bawah. Oops. Dan putus cekung ke atas. Nah, bisa nggak kita lihat dari ini saja?
Oke, jadi ada kejadian ya. Nah, jadi ya nggak bisa ya. Jadi bisa saja dia ini titik singular, ya, ini titik singular. Oke. Tapi kemudian bentar. Oke. Kalau begini pasti itu ya. Oke. Jadi kalau baik, kalau seandainya turunan keduanya nggak terdefinisi, pasti putus ya. Pasti ya ini cekung ke bawah, ini cekung ke bawah, tapi nggak bisa digabung. Ya. Tapi kalau 0, nah itu biasanya ya masih ya biasanya digabung gitu. Kalau 0. Sorry. Oke, ada pertanyaan nggak? Biasanya bahasnya panjangan ya. Oke, kalau enggak ini udah 854. Saya sambung ya, mungkin saya coba siapkan beberapa video tambahan. Kita sambung minggu depan ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa kerjakan PR-nya, dikumpulkan hari Rabu. Ini kan nggak banyak. Di persiapan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Sama-sama.